Bismillahirrahmanirrahim. Pada sesi ini kita akan membahas subbab 8.2, yakni nilai bisnis keamanan dan pengendalian, bagian dari bab 8 tentang melindungi sistem informasi. Baik. Di sini kita akan membahas nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Nah, sistem biasanya memuat data rahasia terkait pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tujuan kerja. Sistem juga dapat berisi informasi mengenai operasional perusahaan, termasuk rahasia dagang, rancangan pengaman produk baru, dan strategi pemasaran. Sistem pemerintahan dapat menyimpan informasi berupa sistem persenjataan, operasi intelijen, dan target militer. Aset informasi ini memiliki nilai yang sangat tinggi dan reaksinya dapat sangat berbahaya apabila informasi tersebut hilang, hancur, atau jatuh ke tangan orang yang salah. Sistem tidak dapat bekerja saat terjadi pelanggaran keamanan, bencana, atau kesalahan fungsi teknologi yang secara permanen dapat berakibat pada kesehatan keuangan perusahaan. Banyak ahli meyakini bahwa 40% dari semua bisnis tidak akan mampu pulih dari kehilangan aplikasi atau data yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 3 hari. Ini dia lihat dari publikasi Focus Research 2010. Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Perusahaan tidak hanya harus melindungi aset informasi mereka sendiri, tetapi juga aset informasi pelanggan, karyawan, dan partner bisnis mereka. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat membuka jalan bagi perusahaan menuju gugatan yang memakan biaya akibat pemaparan data atau pencurian. Sebuah organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dan kerugian yang tidak diciptakan jika organisasi gagal untuk mengambil tindakan perlindungan yang benar guna mencegah hilangnya data yang bersifat rahasia, data perusahaan, atau pelanggaran privasi. Berikutnya, kita akan bahas tentang persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Peraturan di Indonesia memaksa perusahaan untuk memperhatikan keamanan dan pengendalian lebih serius dengan mewajibkan mereka untuk melindungi data dari penyalahgunaan, pengemaparan, dan akses tidak syah. Perusahaan menghadapi kewajiban hukum baru untuk penjagaan dan penyimpanan catatan elektronik sebagaimana perlindungan terhadap hal-hal privasi. Di sini kita ada sebuah dasar yang disebut dengan dasar Sarbanes-Oakley. Dasar Sarbanes-Oakley adalah memastikan kendala internal berada pada tempatnya untuk menentukan pembentukan dan dokumentasi informasi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengirimkan data. Perundang-undangan mewajibkan perusahaan untuk mempertimbangkan keamanan sistem informasi dan kontrol lainnya yang diperlukan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan akurasi data mereka. Setiap aplikasi sistem yang berkaitan dengan pelaporan data keuangan yang penting membutuhkan pengendalian untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, pengendalian untuk mengamankan jaringan perusahaan, mencegah adanya akses tidak sah ke dalam sistem dan data, memastikan integritas dan ketersediaan data pada saat terjadinya bencana atau gangguan layanan juga merupakan hal yang esensial. Berikutnya kita akan bahas tentang barang elektronik dan komputer forensik. Manajemen keamanan, pengendalian, dan rekaman elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan hukum. Banyak bukti saat ini untuk kecurangan persediaan, penggelapan, pencurian rahasia dagang perusahaan, kejahatan komputer, dan sejumlah kasus berdata berbentuk digital. Sebagai tambahan dari informasi yang dicetak atau ditulis tangan, kasus hukum hari ini semakin bergantung pada bukti berbentuk data digital yang disimpan dalam perangkat penyimpanan portabel, CD, atau harddisk komputer, sebagaimana email, pesan instan, transaksi perdagangan elektronik melalui internet. Email saat ini menjadi jenis bukti elektronik yang populer. Dalam tindakan hukum,
Perusahaan diwajibkan untuk menanggapi permintaan penemuan untuk mengakses informasi yang dapat digunakan sebagai barang bukti, dan perusahaan terikat secara hukum untuk memberikan data tersebut. Biaya untuk menanggapi permintaan penemuan tersebut bisa menjadi sangat banyak jika perusahaan kesulitan mengumpulkan data yang dibutuhkan, atau jika data telah rusak atau hancur. Pengadilan saat ini menjatuhkan hukuman dan sanksi keuangan yang berat bagi penghancuran dokumen elektronik yang tidak layak. Nah, kebijakan penjagaan dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik, email, dan rekaman lainnya dikelola dengan baik dan dapat diakses, serta tidak ditahan terlalu lama atau dihancurkan terlalu cepat. Hal ini juga mencerminkan kesadaran bagaimana menjaga barang bukti potensial bagi komputer forensik. Komputer forensik adalah pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer, di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Komputer forensik mencakup beberapa permasalahan berikut ini. Yakni pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua, penyimpanan dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Yang ketiga, menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Dan yang keempat, menampilkan informasi di pengadilan. Barang bukti elektronik dapat ditempatkan pada media penyimpanan komputer dalam bentuk arsip komputer dan sebagai sebuah data ambeien yang tidak terlihat oleh pengguna pada umumnya. Contohnya dapat berupa sebuah arsip yang sudah dihapus dari cakram keras atau hard drive PC. Data yang tersimpan pada media penyimpanan komputer dan telah dihapus oleh pengguna dapat dipulihkan dengan berbagai cara. Ahli komputer forensik mencoba untuk memulihkan data yang tersembunyi untuk ditampilkan dan digunakan sebagai barang bukti. Kesadaran akan komputer forensik harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan darurat perusahaan. CIO, spesialis keamanan, staf informasi perusahaan, dan penasehat hukum perusahaan harus bekerja sama untuk membuat rencana yang dapat dieksekusi jika muncul kebutuhan hukum. Baik, demikian pembahasan untuk subbab 8.2 tentang nilai bisnis keamanan dan pengendalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.